Timnas Indonesia harus berjuang ekstra keras menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Skuad Garuda Nusantara harus melewati ronde 4 yang berisikan Arab Saudi dan Irak. Demi bisa lolos langsung, Timnas Indonesia harus bisa menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Apabila skema ini nggak berjalan, skuad Garuda Nusantara nggak boleh bersedih karena kembali berjuang di ronde kelima. Syaratnya, skuad Garuda harus bisa finish di peringkat kedua. Tim kuat seperti Senegal akan menanti Indonesia apabila bermain di ronde kelima. Cetak Gol coba merangkum cara Timnas Indonesia lolos dari grup neraka sebagai berikut. Keuntungan terhindar satu grup dengan Qatar. Ronde 4 kualifikasi Piala Dunia telah digelar oleh AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pengundiannya, Timnas Indonesia mendapatkan grup paling sulit yang berisikan negara kuat. Arab Saudi dan Irak menjadi lawan yang harus dihadapi oleh pasukan Patrick Kluivert. Kedua negara tersebut merupakan tim dengan kekuatan sepak bola yang paling sulit dikalahkan di Timur Tengah. Untungnya Indonesia nggak satu grup dengan sang tuan rumah Qatar. Pasalnya, negara berjuluk Al-Anabi ini menjadi tim terkuat di ronde keempat dengan peringkat FIFA paling tinggi yakni 53. Selain itu, Qatar juga sudah berbenah besar-besaran dengan memanggil Julen Lopetegui. Di tangan ex-pelatih Real Madrid ini, skuad The Maroons mengalami perubahan besar-besaran. Dari 8 pertandingan yang dijalani, Qatar mampu memenangkan 7 laga di antaranya. Gak cuma itu, Lopetegui juga mampu membawa skuad The Maroons menjadi tim paling gacor dengan torehan 26 gol. Bahkan keseriusan Qatar juga terlihat dari mereka yang melakukan latihan ke Austria. Gak heran kalau hal tersebut bikin Lopetegui semakin percaya diri pasukan The Maroons bisa lolos dari ronde 4. Kami tahu bahwa kami mengambil alih pada saat yang sulit dan kami tahu bahwa kami harus melakukan sesuatu yang spektakuler untuk lolos ke Piala Dunia, kata Lopetegui. Keuntungan Indonesia lainnya terhindar dari Qatar juga disebabkan karena faktor lainnya. Seperti diketahui, negara Teluk ini menjadi negara dengan kekuatan paling besar di AFC. Mereka bisa melobi AFC kapanpun agar bisa memuluskan ambisinya ke Piala Dunia. Salah satunya adalah dengan pemilihan Qatar sebagai tim tuan rumah di ronde keempat kali ini. Padahal dalam regulasi FIFA, ronde keempat sendiri diselenggarakan di tempat yang netral. Bahkan AFC terlihat cuek bebek saat Qatar ikut terlibat dalam konflik panas Iran dan Israel pada beberapa waktu yang lalu. FIFA maupun AFC bisa mencabut status tuan rumah apabila situasi dalam negeri sedang bergejolak. Meneruskan kemenangan lawan Arab Saudi. Selain gak bertemu Qatar, Indonesia juga akan melakoni laga perdana menghadapi Arab Saudi. Pasukan Garuda Nusantara punya rekor yang apik saat berjumpa dengan skuad hijau di ronde ketiga. Timnas Indonesia sukses gak terkalahkan oleh Arab Saudi dalam 2 pertemuan. Bahkan salah satu laga diraih dengan kemenangan saat bermain di Gelora Bung Karno. Itu artinya Patrick Kluivert bisa mencontek kunci sukses Sintayong saat mengalahkan Arab Saudi. Coach Shin bahkan sudah membocorkan kelemahan skuad Elang Hijau. Pelatih Korea Selatan ini berujar Indonesia harus bisa memaksimalkan skema serangan balik. Sintayong bilang Arab Saudi punya kelemahan karena lini pertahanannya yang terbuka. Pada pertemuan terakhir, 2 gol skuad Garuda lahir dari skema counter attack cepat. Meski begitu, pertandingan menghadapi Arab Saudi dipastikan gak akan berjalan mudah. Pasalnya, The Green Falcon juga punya catatan apik sebelum bermain di ronde keempat. Arab Saudi hanya kalah 3 laga di sepanjang ronde 3 lalu. Selain itu, The Green Falcon juga harus diwaspadai berkat komposisi pemainnya. Sebut saja seperti Salim Al-Dawsari yang pintar dalam mengatur serangan tim. Gak heran kalau komposisi pemain ini buat Hervé Renard yakin bisa lolos ke Piala Dunia dengan cepat. Dalam sepak bola kita harus efektif. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memilih 11 pemain terbaik dan pendekatan yang paling efektif untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dapatkan sepatu sneakers dari Yongki Komaldi dengan harga 154 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini.
membalas dendam perbaiki rekor lawan Irak. Di pertandingan pamungkas, timnas Indonesia bakal kembali bertemu dengan Irak. Pasukan Merah Putih berpotensi menjadikan pertemuan tersebut sebagai ajang balas dendam. Skuad Garuda punya rekor kurang bagus saat menghadapi Irak. Di bawah tangan dingin Jesus Casas, pasukan Singa Mesopotamia menghabisi Garuda di ronde kedua dengan skor 1-5 dan 0-2. Rekor head-to-head juga sangat tak berpihak kepada timnas Indonesia. Dari 9 pertemuan, skuad Merah Putih hanya meraih 1 kali seri dan 8 kali kalah. Sementara itu, tim Singa Mesopotamia diprediksi bakal menyala dengan kekuatan anyar. Timnas Irak nantinya bakal dinahkodai Graham Arnold di ronde keempat. Meski begitu, Arnold punya kenangan pahit saat menghadapi skuad Garuda. Pelatih 61 tahun ini dipecat dari jabatannya saat timnas Australia ditahan tanpa gol oleh Indonesia di Stadion GBK. Sejarah jelek dari Arnold bersama Indonesia justru harus diwaspadai oleh Patrick Kluivert. Kluivert justru mesti siaga 1 karena juru taktik asal Australia itu bakal memasang ambisi balas dendam. Terlebih, Hasan Ahmed yakin kalau Singa Mesopotamia bakal melenggang mulus ke ronde keempat. Sangat memungkinkan Irak bakal jadi pemuncak grup dan lolos langsung ke Piala Dunia, mewujudkan mimpi yang sudah lama ditunggu, ujar Ahmed selaku pengamat sepak bola. Akan tetapi, prediksi Ahmed justru mendapatkan tantangan dari media raksasa. ESPN meyakini pasukan Merah Putih masih punya kans menghabisi Irak di ronde keempat. Indonesia punya kebiasaan membuat geger sepanjang kualifikasi Piala Dunia berlangsung. Dengan kemenangan dramatis di ronde ketiga, Indonesia berpotensi membalaskan dendamnya saat menghadapi Irak. Cara timnas Indonesia lolos langsung. Prediksi dari ESPN bisa menjadi motivasi tinggi untuk tim nasional Indonesia. Peluang skuad Garuda masih terbuka lebar untuk lolos otomatis ke Piala Dunia dengan syarat memuncaki klasemen grup B. Secara regulasi hanya peringkat pertama yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Dengan sistem single round robin, pasukan Garuda wajib memetik poin penuh di laga perdana kontra Arab Saudi. Kemenangan di laga perdana bisa meningkatkan mental menatap laga kedua kontra Irak. Namun, Irak diprediksi memberikan perlawanan hebat dengan taktik permainan fisiknya. Permainan Singa Mesopotamia juga makin berbahaya dengan taktik racikan Graham Arnold. Arnold diyakini bakal mengandalkan skema serangan balik yang sudah menghasilkan 26 gol. Artinya, skuad Garuda wajib meraih hasil seri jika gagal menang melawan Irak. Koleksi 4 poin bisa membawa Indonesia finish sebagai pemuncak klasemen ataupun runner-up. Jika lolos sebagai runner-up, timnas Indonesia harus kembali bertarung di ronde kelima. Nantinya, pasukan Merah Putih bakal bertemu runner-up dari grup A dan memakai sistem home away. Langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia lalu berlanjut ke playoff antar wilayah. Pasukan Merah Putih bakal melawan sejumlah tim papan atas dari CAF, CONCACAF, CONMEBOL hingga OFC. Gabon, Venezuela, Kolombia, Curaçao, dan Jamaika menjadi calon lawan Indonesia di babak playoff. Sweater kece dari Pompis yang bisa digunakan untuk pria dan wanita. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan cara timnas Indonesia lolos dari grup neraka. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis skuad Garuda meraih tiket lolos otomatis di ronde keempat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.